pada waktu penanaman ini semacam uji coba atau trial sama Mas Gusman. Benar nggak bibit Thailand ini mampu untuk sampai usia yang diharapkan untuk sampai panen? Katanya Mas Gusman, siap gitu aja. Terbukti, alhamdulillah tanaman saya baik. Alhamdulillah. Kalah terkenal menang tumpahan, guys. Pokok anggur ini paling seneng tumpahan Mercy. Menene brambangnya apik diganti sing apik neng ngono. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini sedang ada di Kecamatan Gondang. Desanya mana Pak? Lupa saya. Kecamatan Sugiyo. Kecamatan Sugiyo. Desa Gondang. Desa Gondang, Kecamatan Sugiyo, Kabupaten Bojonegoro. Kamu. Mari brambangnya api, aku pengen. Desa Gondang Lor, Kecamatan Sugiyo, Kabupaten Lamongan. Saat ini tanamannya kalau tidak salah kisaran 50 HST. Jadi ini tanaman sangat luar biasa bagus. Dan alhamdulillah saya juga senang karena saya sudah mendampingi, saru Pak. Ikut mengawal Bapak. Ikut mengawal Bapak HL Puspito. Ini benih 350 kg ya Pak ya? Iya. 350 kg benih tajuk G, dan sampai saat ini tanaman berjalan mulus, bagus, dan sudah saatnya mencari para pembeli. Untuk para penebas silahkan mendekat. Ini dekat dengan Waduk Gondang. Betul. Kira-kira jaraknya berapa kilo Pak dari Waduk? 200 meter. Nah, dari Waduk Gondang cuma berjarak 200 meter. Tanaman tumbuh rata dan umbinya bisa dikategorikan masuk tanggung besar. Kalau kita bilang super, karena saat ini masih HST kurang lebih 48 atau berapa. Jadi bisa dilihat super dan tidaknya nanti kalau sudah masuk 55 HST Pak ya. Dan untuk saat inilah saatnya genjot kalium Pak. Jadi bisa digenjot dengan kalium. Pertama untuk memerahkan warna dari umbi itu sendiri. Dan yang kedua untuk memadatkan. Untuk memadatkan umbi supaya tonase nanti bisa tinggi. Dan sedikit saya cerita, tadi saya dikasih tahu sama beliau Bapak HL Puspito. Sudah tanam 4 kali 5 kali ini. Tonase yang paling tinggi yang pernah didapatkan berapa Pak? 7. 1:7. 1:7. Dan saya yakin untuk tanaman kali ini minimal keluar 1:12 itu minimal. Dan saya rasa nanti akan kuat 1:15 kalau memang sudah saatnya panen Pak ya. Amin. Untuk Bapak HL Puspito, kalau ada yang mau ditanyakan monggo. Jadi saya tidak pernah men-setting petani manapun. Tadi ada yang WA masuk Pak nanya, Mas Gusman kalau ketemu petani-petani itu harus disetting dulu, dikasih tahu dulu gini. Enggak, Bapak HL Puspito ini saksinya dan petani-petani yang lain saksinya. Saya tidak pernah men-setting para petani. Jadi di video saya ini tidak ada pembohongan publik. Seperti itu Ayah? Iya. Oke, monggo ya, mau ditanyakan Pak. Itu untuk menambah umbi itu lebih besar. Sarannya jenengan tadi kan dikasih kalium. Kalium itu ukurannya berapa? Dikasih pupuk lagi apa pakai spray? Oke, gini. Kalau tanaman sudah menginjak 48 atau 50 HST, kita tidak usah pakai nutrisi liwat daun. Kenapa? Karena pupuk itu bisa terserap kurang lebih di kisaran 5-7 hari. Nanti keburu panen Pak. Oh iya. Fosfat belum terserap, kaliumnya
sebagian belum terserap sudah panen. Jadi cukup kita ngasih nutrisinya lewat daun. Kita bisa memakai KCL Wet, bisa memakai monokalium fosfat atau MKP. Kalau KCL Wet kita bisa memakai dosis 2 sampai 5 sendok, antara 3 atau 4 ya Pak ya. Yeah. Kalau MKP bisa memakai 5 sampai 7 sendok makan per tangki 16 liter air. Dengan jeda waktu bisa dilakukan selang 1 hari. Jadi bisa kita genjot lewat daun, supaya tujuannya umbi benar-benar bisa padat. Dan untuk aplikasinya jangan terlalu pagi Bapak. Iya. Jadi aplikasi nutrisi itu yang paling baik saat stomata terbuka, saat tanaman itu fotosintesis. Kalau pagi hari kurang lebih di jam 7. Dan jangan melakukan aplikasi nutrisi saat cuaca mendung. Jadi kita ambil saat cuaca itu cerah. Kalau sore hari itu kisaran jam 3. Ada yang bilang dari satu versi itu stomata terbuka lebih lebar saat sore hari pukul 3, kisaran pukul 3. Tapi saya lebih menyarankan spray nutrisi pada pagi hari kurang lebih kisaran jam 7. Kalau jam 7 itu daun masih ada embun dan belum keluar sinar matahari, kita mundur di pukul 8 atau setengah 9 tidak apa-apa. Pokoknya jangan terlalu siang. Jadi sekali lagi jangan melakukan pemberian nutrisi lewat daun saat embun masih menempel di tanaman kita. Karena stomata itu terbukanya kecil. Kalau tertutup embun kita nyepray kan percuma Pak. Iya. Jadi lagi-lagi harus tepat sasaran, tepat waktu, tepat ukuran. Jadi tidak lantas kita spray MKW, pokok kita spray pagi hari kita percuma Pak. Yeah. Jadi percuma. Untuk itu para petani, para pengikut Gusman Bojonegoro khususnya harus cerdas. Jadi kita tidak cuma bicara teori Pak. Jadi kita langsung praktek di lapangan. Gusman tidak akan bermain di belakang layar. Gusman langsung akan terjun di lahan. Biar tidak ada pembodohan publik. Cuman seperti ini. Cara tanam Gusman Bojonegoro di Bojonegoro sama di Lamongan itu tidak bisa dikategorikan sama. Karena beda agroklimat, itu beda cara penanganannya. Ingat itu. Jadi setiap video Gusman Bojonegoro itu jangan ditelan mentah-mentah. Seperti itu Pak ya? Iya. Apa yang ingin Bapak sampaikan dari olah lahan sudah saya dampingi dan sampai saat ini menurut saya ini sudah lulus. Pertama Pak, ini sudah lulus kondisi karena 50 HT tidak akan mungkin terserang moler. Itu pasti. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Ini pendampingan Mas Gusman ini sudah terbukti. Saya nanam 4 kali, baru kali ini mengalami bisa dibilang istimewa kan itu. Makanya saya menyarankan sama teman-teman bagi petani pemula jangan sungkan-sungkan untuk telepon atau mencat sama Mas Gusman. Insya Allah suhunya siap menangani. Terbukti pada tanaman saya ini. Dan ini musim hujan, ada yang bilang tidak boleh tanam Thailand. Dan Bapak HL Puspito ini memaksakan tanam Thailand ya Pak ya. Iya. Jadi memaksakan tanam Thailand. Kita buktikan kalau benih Thailand bisa juga ditanam saat musim hujan dan kondisi tanamannya sampai saat ini hampir 50 HST tanaman tetap masuk kategori bagus. Betul. Pada waktu penanaman ini semacam uji coba atau trial sama Mas Gusman. Bener nggak bibit Thailand ini mampu untuk sampai usia yang diharapkan untuk sampai panen? Katanya Mas Gusman siap itu aja. Terbukti alhamdulillah tanaman saya baik. Alhamdulillah. Oke guys, itu sedikit yang bisa kami jelaskan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya Gusman Bojonegoro berikut kameramen Mas Yusuf
engko tak sut Mas santai wae. Engko tetep tak ketokno wae. Dan Bapak El Puspito, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok.